Hai, apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat lagi untuk belajar daring. Kali ini kita akan masuk bab statistika ya. Materi statistika ini kalian pelajari di pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1 ya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe akun Winnie Laksono. Lalu jangan lupa like jika kalian suka video ini ya, dan bisa share ke teman-teman kalian, oke? Kita lanjut, apa aja sih pembahasan poin-poin di materi bab statistika ini ya. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih statistika ya. Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Oke. Lalu hasil analisis dan pengolahan suatu data disebut statistik. Nah, dalam materi statistika kita mengenal adanya populasi ya. Apa itu populasi? Mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi ya. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, dalam populasi ada bagian-bagian lagi yang disebut sampel. Nah, sampel sampel itu sendiri adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Oke? Nah, nanti akan ada data-data yang diteliti. Apa sih data itu? Data adalah keterangan atau informasi yang dijaring dalam bentuk angka. Tentunya data kuantitatif atau lambang, data kualitatif ya, dari pengamatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram ya. Untuk data yang berukuran besar dengan N lebih besar atau sama dengan 30, pada umumnya disusun dalam suatu daftar atau tabel yang disebut daftar distribusi frekuensi. Nah, ada lagi nih datum. Apa sih datum? Datum adalah bagian berbagai informasi mengenai suatu hal yang mungkin berbentuk angka, lambang, atau sifat ya. Kumpulan datum disebut data. Jadi nanti data itu terdiri dari datum-datum ya. Nah, sub pokok bahasan yang ada di bab statistika nanti kita akan mempelajari di video yang terpisah tentunya nanti ya. Di sini ada penyajian data, kita lebih fokus ke data yang berkelompok ya, atau data yang nanti dia jumlahnya itu lebih dari 30 datum ya. Lalu ada juga ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data. Dalam penyajian data berkelompok ada apa aja nanti yang kita pelajari? Ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan juga objek ya. Untuk ukuran pemusatan data nanti ada lagi kita belajar tentang mean atau rata-rata, median, nilai tengah, modus. Lalu untuk ukuran letak data kita salah satunya kita belajar kuartil, desil, dan juga persentil ya. Ukuran penyebaran data di sini ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Kita akan bahas satu persatu dulu, oke? Nah, untuk penyajian data, di sini cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini data kelompok ya. Perhatikan nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang berikut ini. Di sini sudah ada beberapa nilai-nilai ujian pelajaran matematika dari berapa nih? Dari 40 ya, 40 siswa. 3, 4, sorry ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ketika disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka dia akan seperti ini ya. Nah, data yang disajikan ini, dia datanya dalam bentuk mentah. Nah, ketika disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka akan menjadi seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya supaya data yang disajikan lebih mudah dianalisis ya. Kalau misalkan masih bentuk data mentah kan kita nggak tahu nih dari rentang nilai berapa, frekuensinya berapa ya. Ini lebih memudahkan kita untuk menganalisis data tersebut, oke? Lalu apa saja bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi?
Di sini ada kelas interval ya. Kelas interval itu nama tiap-tiap kelompok data. Misalkan di sini karena datanya itu tentang nilai pelajaran matematika, maka di sini kalian boleh tulis tentang nilai gitu ya. Lalu misalkan yang diteliti tentang berat badan, maka di sini dia namanya dia berat badan gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada batas kelas, ada batas bawah, ada batas atas ya. Batas bawah itu batas ujung bawah pada suatu kelas. Batas atas, batas ujung atas pada suatu kelas. Misalkan di sini disebutnya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam gitu ya. Nah, untuk batas bawah kelas pertama ini dia 41 ya. Lalu batas atasnya 50. Nah, nanti kalau yang ditanya batas atas kelas ketiga, di sini kelas ketiga. Batas atasnya 70, batas bawahnya 61 gitu ya. Lalu ada lagi tepi kelas. Nah, tepi kelas ini nanti sebagai acuan untuk kita membuat histogram ya. Jadi ada tepi bawah, ada tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Lalu tepi atas, batas atas ditambah 0,5 ya. Lalu ada juga panjang kelas. Nah, panjang kelas itu dia tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Jadi dari 41 ke 50 ini dia disebut panjang kelas ya. Panjang kelasnya berapa nih dari 41 sampai 50? Kalian tinggal hitung jaraknya dari intervalnya dari 41 sampai dengan 50 yaitu 10 ya. Bukan 9 tapi 10 karena 41-nya dia dihitung ya. Lalu ada nilai tengah. Nah, nilai tengah juga nanti kita sebagai acuan untuk membuat poligon ya. Rumus nilai tengah tentunya batas atas ditambah batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2 ya, atau dikali 1/2. Kita lanjut bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Langkah pertama, kalian tentukan jangkauannya dulu. Apa sih jangkauan? Jangkauan itu dia dari datum maksimum atau datum yang lebih besar, yang nilainya paling besar dikurang datum yang nilainya paling kecil ya. Langkah kedua, tentukan banyak kelas atau K ya. Di sini rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kalau jumlah datanya ada 80, berarti di sini dia log 80 gitu ya. Yang ketiga, langkah-langkahnya tentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas dia jangkauan dibagi dengan K ya, dibagi dengan banyak kelas. Lalu langkah keempat, pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil, tetapi selisihnya dengan datum terkecil kurang dari panjang kelas. Nanti kita akan simulasikan ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh, sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada berapa data nih totalnya? Ini ke bawah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 kali 8 ada 40 nilai-nilai. Di sini masih dalam bentuk data mentah. Jika kita akan buat ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka kita harus cari langkah pertamanya dulu. Kita cari jangkauannya dulu ya. Jangkauannya apa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di sini kita cari nilai yang terbesarnya. Berapa nilai yang terbesarnya? Ini ya, 176. Ya, nilai yang terkecilnya, di sini kita tandain aja nilai terbesarnya 176, lalu nilai terkecilnya. Mana nih? Ini ya, 142. 176 dikurang 1, nilai terkecilnya 119. Nah, yang ini nilai terkecilnya. Ini kita hapus. Ya, sama dengan 57. Lalu langkah kedua kita cari banyak kelasnya dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N-nya 40 ya. Jadi kamu hitung dulu log 40, kamu boleh cari di kalkulator, nilainya 1,602.
Lalu kamu kalikan dengan 3,3 dulu, baru ditambah 1 ya. Nilainya jadi 6,256. Nah, di sini dia kita bulatkan saja menjadi 6 ya. Lalu panjang kelas. Panjang kelasnya jangkauan dibagi dengan K. Jadi di sini 57 dibagi 6 sama dengan 9,5 kita bulatkan menjadi 10. Lalu kita buat tabel distribusi frekuensinya. Di sini rentang nilai. Nah, terus ini nanti kamu untuk memudahkan perhitungan kamu di sini nilai-nilainya masuk ke klasifikasi kelas yang mana gitu ya. Nah, untuk rentang nilai, di sini kamu bisa tentukan pilih batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil ya. Kita pakai yang datum terkecil dulu atau boleh bilangan lain yang lebih kecil dari datum terkecil itu, tapi selisihnya dengan datum terkecil itu kurang dari panjang kelas gitu. Kita pakai yang datum terkecil dulu ya. Di sini datum terkecilnya berapa tadi? 119. Nah, oh ya, untuk tabel distribusi frekuensi ini di sini kan sudah ada beberapa baris ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 baris. Kenapa 6? Nah, ini kita mengacu dari banyak kelas ya. Di sini banyak kelasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris ya. Lalu di sini panjang kelas untuk menentukan intervalnya ya. Karena di sini kita mau ambil dari datum terkecilnya tadi 119. Nah, karena panjang intervalnya 10, jadi rentang nilainya di sini dari 119 sampai 128 ya. Bukan 119 ditambah 10, tapi nanti kalau kamu hitung urut 119-nya masuk ya dari 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ya. Bukannya ditambah 10, tapi di sini 109-nya kamu masukin perhitungan ya. Lalu untuk kelas kedua berarti dari 129 sama. Tadi ini kan dia jadinya ditambah 9 ya. Jadi intervalnya di sini dari 129 sampai 138. Kelas selanjutnya dari 139 ditambah 9 lagi jadi 148 ya. Kelas selanjutnya dari 149 ditambah 9 jadi 158. Ini pun sama, 159 ditambah 9 jadi 168. Lalu kelas selanjutnya nilai dari 169 sampai 178. Nah, baru dari data mentah ini kita cari, kita masukkan. Sama seperti halnya kamu perhitungan pemilihan ketua OSIS ya, untuk memudahkan kita menghitung frekuensinya atau banyak nilai yang sering muncul dalam interval ini ya. Untuk datum yang pertama di sini 138, kita bisa coret aja 138 dia masuk ke sini ya. Lalu untuk 164 kita coret 164 masuknya ke sini. 150 kita coret masuknya ke sini. 132 masuknya ke mana, ke sini ya. Lalu 144 masuknya ke sini. 125 masuknya ke sini. 149 masuknya di sini. 157 masuknya di sini. 146 masuknya di sini. 158 di sini juga. Lalu 140 di sini. 147 di sini. 136. 136 di sini. 148 di sini. 152 di sini. 144 dia masuknya di sini. 168 dia di sini. 126 di sini masuknya. 138 dia masuk di sini. 176 dia masuk di sini. 163 di sini. 119 di sini. 154 di mana 154 di sini, 165 ada di sini.
lalu 146 ada di sini, 173 ada di sini, terus 42 ada di kelas yang mana? 142 di sini ya. 147 juga ada di sini. Lalu 135 ada di sini. 153 ada di sini. 140 ada di sini. 135 ada di sini ya. 161 dia ada di sini. 145 dia ada di sini. 135 ada di sini. 142 dia masuk ke kelas yang sini. 150 dia di sini. 156 dia di sini. 145 dia di sini. Lalu yang terakhir 128 dia ada di sini ya. Kita bisa hitung, maka di sini banyak frekuensinya berapa? Ada 4 ya. Lalu ini ada 7. Ini ada 13. Di sini ada 9. Di sini ada 5, di sini 2. Nah, ketika kita total di sini 4 tambah 7, 11, ditambah 13, 24. 24 ditambah 9, 33, ditambah 5, 38, ditambah 2, 40 ya. Pas ya. Jadi, seperti ini langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Semoga mudah dipahami ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Terima kasih.